sebetulnya tarif itu atau prinsip-prinsip dari tarif itu harusnya dari nilai keekonomiannya gitu ya. Yang selama ini sekarang berjalan ada prinsipnya menggunakan BPP-nya di wilayah tersebut berapa gitu. Sehingga kalau BPP-nya di situ tinggi, misalkan 20 sen, ketemu nih angkanya 14 sen, 15 sen gitu. Tapi ini kan menjadi tidak fair untuk wilayah-wilayah yang lain yang BPP-nya juga sudah sangat rendah. Kan kita mengkombinasikan seluruh sumber EBT supaya bisa dimanfaatkan di tanah air, gitu ya. Tidak nanti hanya berfokus kepada wilayah-wilayah yang mempunyai BPP yang tinggi dan itu umumnya adalah berada di wilayah-wilayah terpencil. Kita ingin mendorong EBT ini menjadi sumber energi utama gitu ya, khususnya untuk membangkit listrik di dalam negeri. Nah, berangkat dari pemahaman seperti itu, Perpres ini memang disusun dengan pendekatan nilai keekonomian per jenis pembangkit. Penentuan tarifnya dilakukan dengan tentunya memperhatikan dari masukan stakeholder ya. Saya juga mengikuti terus pertemuan-pertemuan pada saat penyusunannya. Ini kan disusunnya cukup lama ya, kalau tidak salah sekitar 3 tahun proses penyiapan ini. Memang dalam beberapa hal barangkali ada pergeseran dari sisi keekonomian dari pembangkit tertentu dan kita buka itu di dalam Perpres ini nanti setiap tahun Menteri SDM itu akan menetapkan kembali dari sisi harganya apa. Jadi kalau kita misalnya sudah ada kontrak bisa lebih rendah, nah kita akan tetapkan lagi menjadi lebih rendah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kita tetap menjaga daya saing. Kita memang mensupport untuk pemanfaatan EBT, tapi memang supportnya ini support yang keekonomiannya wajar di situ. Makanya di dalam regulasi ini, di dalam Perpres, kita buat di situ adalah staging. Misalkan harga rata-ratanya 10 sen. Nanti di 10 tahun pertama, dia bisa mendapatkan 11 atau 12 sen. Nanti setelah balik modal, kan yang paling penting itu adalah mengembalikan investasi ya. Investasi yang dipakai untuk membangun fasilitas tersebut. Umumnya ini dalam waktu 10 tahun, sehingga diberikan tarif yang lebih tinggi di 10 tahun pertama. Kemudian berikutnya adalah turun, karena sudah tidak ada keperluan untuk mengembalikan investasi, tapi pemerintah nanti akan mendapatkan harga yang lebih rendah, dengan tetap memberikan porsi yang wajar bagi pengembang di atas 10 tahun. Ya. Jadi kira-kira itu pertimbangannya. Jadi menurut saya sih tidak perlu khawatir karena prosesnya sudah disusun bersama-sama dan juga sudah memperhatikan transparansi, akuntabilitas dari proses-proses seperti ini. Basisnya kan nanti umumnya adalah dengan tender. Jadi angka-angka yang ada dalam Perpres itu adalah angka-angka maksimum. Ya. Baik, ini artinya di satu sisi tidak akan mengganggu investasi ya Pak Dadan ya, karena di satu sisi juga kan kita lihat tadi penerapan tarifnya juga lebih rendah ketimbang sebelumnya, kemudian ditambah juga tadi dengan sejumlah alasan terkait dengan investasi begitu, permasalahan juga di dalam menggait investasi ke EBT ini Pak. Kita itu misalkan saya berikan contoh kecil ya, PLN misalkan, PLN dan juga pihak-pihak pendanaan dari luar negeri ya, seperti dari perbankan dari Eropa, dari Jepang, itu sangat menunggu Perpres ini. ADB juga demikian, World Bank juga seperti itu, yang mereka nanti akan memberikan support dari sisi pendanaannya. Sehingga kalau Perpres ini tidak keluar, mereka juga menahan diri untuk memberikan support. Nah sekarang Perpresnya sudah keluar, sehingga kita sampai kepada optimisme yang baru ya, bahwa kita akan bisa menyediakan atau mempercepat penyediaan EBT di dalam negeri ini dengan tetap memperhatikan aspek-aspek daya saing, meningkatkan juga TKDN, ya ini juga penting karena Pak Presiden juga terus menekankan hal ini, bahwa kita nanti akan mendapatkan energi bersih dengan harga yang wajar di harga-harga yang memang keekonomiannya adalah berdasarkan prinsip-prinsip kompetisi. Ini yang kita dorong di dalam prosesnya dan kita juga ingin memastikan bahwa ini bisa berjalan tepat waktu ya Mbak Ipa. Karena ada beberapa target yang akan kita kejar, 23% di 2025, kemudian 29% untuk penurunan emisi di tahun 2030 ya. Oke.